ketika dia ada di dalam tubuh kita, terutama ketika misalkan dia diberikan secara oral, karena orang kan sepanjang saluran pencernaan dia sana banyak mengandung enzim, ya enzim ketemu protein, ya, ya like and dislike, kemudian terjadi reaksi, akhirnya terdegradasi sehingga apa, potensinya mengalami penurunan. Ketika stabilitasnya terkurangi atau menurun, ya, konsekuensinya apa, bioavailabilitasnya semakin kurang, ya. Ya jadi eh, tapi tadi whatever penelitian terkait dengan protein sebagai obat atau tidak sebagai obat, ya tadi saya kan hal yang sifatnya biofarmasetika. Jadi kalau di luar, ya, atau konteks kekinian, dulu biofarmasetika itu adalah bagian dari farmasi yang mempelajari tentang hubungan antara sifat fisikokimia suatu sediaan farmasi dengan eh, makhluk hidup atau bagaimana nasibnya dalam tubuh. Tapi saat ini biofarmasetika sendiri, ya itu konotasinya adalah produk-produk farmasi yang dia menggunakan bahan aktif adalah senyawa-senyawa biologis. Umumnya senyawa-senyawa biologis itu adalah protein atau peptida. Karakteristiknya ini berat molekul besar, sensitif dan enzim, berpotensi imunogenisitas dan memiliki aktivitas biologis yang spesifik karena dia spesifik dengan reseptornya. Keunggulannya spesifitas tinggi, ya, eh, efek samping sistemik lebih rendah, berpotensi untuk penyakit yang kompleks, berpotensi untuk terapi presisi. Dan saat ini di bagian dari tadi biopharmaceutical, eh, pengantaran obat menggunakan senyawa-senyawa biologi, salah satu yang diinikan adalah imunoterapi. Ya. Jadi terapi dengan menstimulasi, dengan memodulasi sistem imun, ya sistem imun manusia. Tantangan pengantaran pertama terkait dengan stabilitasnya, ya sangat mudah terdegradasi secara enzimatik, permeabilitas membran rendah, ya. Karena kenapa? Karena dia molekulnya besar sehingga ada barrier untuk mendapat melewati membran sel. Waktu pendek, ya hubungannya dengan stabilitasnya, ya stabilitas formula, ya karena basicnya stabilitasnya sensitif, ketika dibuat formula pun menjadi tantangan tersendiri. Rute administrasi umumnya parenteral, intranasal, pulmonal. Contoh ini yang paling ini terkait dengan eh, obat yang protein atau tidak adalah insulin. Insulin suatu suatu protein, ya hormon insulin. Nah, itu eh, buat pasien-pasien diabetes yang tergantung tergantung dengan insulin, mana-mana beliau-beliau membahas suntikan, ya. Karena hingga saat ini belum ditemukan dalam konteks insulin itu yang dapat diberikan secara oral. Ya alasannya tadi karena di sistem pencernaan kita, GI gastrointestinal kita itu banyak sekali ada enzim-enzim di sana yang itu akan berpengaruh kepada stabilitas protein. Transdermal, microneedle iontophoresis untuk meningkatkan penetrasi. Ya. Transdermal Mbak Aulia, ya mau bikin patch, ya. Jadi ya Mbak, ya, mudah-mudahan jadi, ya. Besok, besok hari apa tuh di Monef tuh? Hari Monef hari besok ya? Oh, Iya, Bapak, besok. Mbak Jamilah. Besok kalau saya nggak bisa aman kan ya? Karena saya besok itu saya Ya, besok siang kok kayaknya nggak saya akan bisa, perjalanan. Pak? Hah? Kok nggak bisa? Terus Aman saya lah. sama Pak Salman aja. Nanti gimana kalau Pak Salman tanya, Pak? Ya tanya aja nggak apa-apa. Jadwalnya kita jam 1 ya? Nggak apa-apa. Iya, Ya paling jam kalau untuk kali satu. ini paling saya kali ini ya saya mungkin, jadi saya besok rencana mau keluar kota nyetir, ya. Oh, Jam aman 3 lah. kan, Pak, keluar kotanya. Hah? Jam 3 kan, Pak, keluar Enggak, kotanya. saya habis Jumatan kayaknya. Aduh, Ora apa-apa, ya. Baik, ini hambatan utama, ya. Jadi ya nyambung pada fase kimia, molekul besar tuh. Hidrofilisitas tinggi. Jadi itu protein itu hidrofil, ya. Nah, makanya tadi terkait masalah
dengan permeabilitas ya karena dia suka air ya, hidrofil. Sementara membran permeabel, membran biologis, membran sel itu di sana ada gugus yang lipofil, sehingga kemudian faktor molekulnya besar, kemudian sifat hidrofilisitasnya, sehingga masalah mempunyai tantangan terkait dengan permeabilitasnya. Fleksibilitas struktur, standar biologi, pada imunologi, ya. Ini masalahnya. Ya. Stabilitas degradasi, ketidakstabilan fisik. Ya ini ya kayaknya kalau saya sampaikan menarik riset terkait ini karena eh, cuman salah satu masalah di kita adalah diantaranya ya ini. Jadi eh, protein atau peptida itu mudah sekali mengalami denaturasi. Ya. Nah, ketika denaturasi ya udah nanti potensinya hilang. Ya. Kemudian ketidakstabilannya dia akan mengalami reaksi hidrolisis, proteinnya pecah, ya, terpecah ini faktor lingkungan. Ya dia eh, sensitif terhadap lingkungan, sensitif terhadap terkait lingkungan dari suhu, pH, ionik, gitu. Ya. Ya. Makanya, oh ya ini strateginya ya. Strategi meningkatkan stabilitas dengan pegilasi, ada protein engineering, rekayasa protein, dengan liofilisasi. Liofilisasi itu di freeze dry ya. Nama ini bahasa Inggrisnya liofilisasi, liofilisation. Jadi kalau proyek ada kata liofilisasi, yaitu berarti dia proses yang dilakukan sana adalah proses kering beku, freeze dry. Kemudian penggunaan eksipien protektif. Ya, jadi menggunakan jadi proteinnya di tengah digunakan eksipien tertentu yang dia bisa melindungi protein tersebut. Ya. Tantangan rute oral, ya, ya kan rute oral adalah yang paling populer ya, paling banyak ya pernah saya sampaikan bahwa para peneliti drug delivery itu orientasinya adalah bagaimana obat itu dapat diberikan secara oral. Namun demikian tidak semua obat itu dapat diberikan secara oral karena pH lambung ya ini kalau terkait dengan protein ya, tapi umumnya tapi ya dengan segala keterbatasannya sifat dari saluran pencernaan sampai saat ini rute pemberian obat melalui oral itu masih masih populer ya, masih menjadi option pertama. Ya, kenapa? Karena kepraktisannya ya, dan familiar. Kalau di sini pH lambung, enzim ya, kemudian tight junction. Tight junction itu yang penetrasi paraseluler. Ini eh, jadi kalau diberikan secara oral sulit sekali senyawa itu akan membuka namanya tight junction sehingga eh, ya ini interseluler ya. Jadi enggak jadi dia masuknya lewat sini aja. Kalau misalkan dia bisa membuka tight junction, dia bisa memasuki di lewat antar sel ini tight junction. Itu misalkan tight junction itu. Strategi modifikasinya pegilasi dengan penambahan senyawa polyethylene glikol ya. Jadi di protein peptidanya dikonjugasikan dengan PEG, siklisasi dan de amino asid. Eh, Nah, gimana Pak reaksi-reaksi ini ya? Jadi kalau kita mau misalkan di pegilasi, siklisasi atau deaminoasi, menambahkan gugus asam amino ya. Ini ya harus dilakukan pada kondisi yang gimana? Yang optimum. Jadi S2 saya waktu itu juga mengkonjugasikan asam amino. Ya. Jadi waktu S2 saya mau menam jadi saya S2 saya tentang kitosan tertiolasi. Jadi saya kitosan ya kemudian saya tempelkan dengan gugus tiol karena di banyak paper ya, ketika eksipien kitosan alginat
whatever itu, ketika dia ditambahkan dengan gugus tiol, itu ternyata sifat ya, yang paling ketara, yang paling signifikan, sifat mukoadhesifnya itu meningkat sekian kali lipat. Nah, gimana mau tambahkan esai itu? Ya kita waktu itu kalau saya tambahkan asam amino. Kemudian ketika saya S2, saya mengkonjugasikan bahan saya kan FGF2, fibroblast growth factor, itu suatu protein ya, hormon, faktor pertumbuhan. Ini waktu itu saya konjugasikan dengan spion. Ini eh, ketika saya melakukan penambahan tiolasi di sana, kemudian saya konjugasikan spion dengan peptide saya, ya, FGF2 saya, ini dilakukan pada suhu ruangan. Jadi kita harus memperhatikan, karena gini, kita harus mencari menggunakan reaksi, menggunakan kondisi yang pada kondisi bahwa proteinnya tidak akan mengalami kerusakan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah pada suhu ruangan atau tidak ada pemanasan dan juga tidak ada faktor agitasi, faktor pengadukan yang ekstrim. Sehingga waktu itu ya kita menggunakan katalis yang dia pada suhu ruangan. Simpel reaksinya. Ya. Itu. Jadi harus dipastikan kalau misalkan mau mengkonjugasikan suatu senyawa, ya, berangkatnya senyawa aktif kita itu dia sifatnya gimana, kita harus menjaga kondisi itu supaya potensinya masih terjaga. Kemudian ya, protein peptida juga dapat dilodengkan pada sistem nanopartikel, ya, nanoteknologi. Jadi ini kalau nanya saya jadi inget terus nanya misalkan, nah ini protein kan hidrofil. Gimana kalau mau dibuat nanopartikel? Nah, Mbak Aulia, Mbak Vidya, Mbak Jamila. Kan kemarin senyawanya Mbak Aulia polar. Ngapain dibuat nanopartikel? Polar kan suka air. Ini protein tadi hidrofilisitasnya tinggi. Pertanyaan Bu Tuti nggih. Nggak boleh nyebut nama. Oh iya. Ya, ya jadi kan dalam konteks ini ya makanya penggunaan nanopartikel dan teknologi sangat ini sekali ya, karena ternyata protein pun juga bisa digunakan untuk menggunakan pendekatan teknologi untuk menjaga potensinya, menjaga sifatnya dia supaya stabil dan dapat diantarkan kepada tempatnya. Dan sistemnya macam-macam ya. Bisa menggunakan liposom. Jadi kalau liposom gimana kan struktur bilayer. Jadi proteinnya di sini, proteinnya di tengah ya, dikelilingi oleh fosfolipid bilayer. Solid lipid nanopartikel SLN. Nah, berarti ini harus lebih tricky lagi ya, karena sejauh ini yang saya ketahui eh, pembuatan SLN, jadi dia ini kan lipid nanopartikel metrik ya, ada lipid padatannya, sehingga pas pencampuran eh, kan jadi matrik lipid padatnya dicairkan dulu, kemudian diformulasikan. Nah, pencampuran yang kemudian ada proteinnya harus dipastikan suhunya tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi dia bisa mengganggu stabilitas potensi dari proteinnya. Targeted delivery untuk permukaan ini seperti yang saya lakukan waktu saya S3 itu, yang spion ya, FGF2 spion. Jadi spion superparamagnetic iron channel partikel kami kita tambahkan gugus PEG, kemudian dikonjugasikan dengan FGF2. Polimer nanopartikel ya ini bisa juga dengan dikonjugasikan dengan protein. Ini kayak bukan PLCA, ketosan, alkinat, hydrogen responsive stimulus, ini hampir semuanya proses pembuatannya tidak tidak melalui ada faktor pemanasan, sehingga relatif aman buat protein atau tidak. Nanogel, jadi gel dibuat nano, jadi gelnya ukuran nano. Sistem pelepasannya macam-macam ya. Ada yang sustain release yang berkelanjutan terkendali, ada yang dengan injeksi di pot, biasanya dengan jadi dia
dengan device tertentu, dengan sistem depot, ya, injeksi, dan juga dengan implan biomaterial. Ini pelepasan terkendali. Jadi ada yang kemudian di ya diberikan, jangan disuntikkan, ya intramuskular atau subkutan, kemudian di situ cukup ya diberikan sekali, tapi dia potensinya bisa sampai seminggu, bisa sampai sebulan. Aplikasi klinis ya insulin, ya, insulin tadi saya sebutkan GLP-1 agonis, hormon pertumbuhan, ya di FGF2 atau hormon-hormon pertumbuhan yang lain, growth factor yang lain. Ada juga monoclonal antibody. Monoclonal antibody ini kan terapi tadi, imunoterapi. Ya, ini insulin, GLP-1 agonis, hormon pertumbuhan, monoclonal antibody ini adalah protein. Tidak. Teknologi terkini, mRNA protein delivery system, vaksin mRNA, COVID kemarin, exosome, smart nanocarrier yang pada kuliah berikutnya. Alternatif rute non invasif itu yang tidak dengan ditusukkan ya, tidak invasif, tidak dengan ditusukkan atau melukai ya. Ada nasal. Nasal gimana? Kan dihirup. Pulmonari juga dihirup. Nasal kan melalui hidung, pulmonari melalui pernapasan. Ya. Ini dengan hidung disedot, ini dengan disedot melalui mulut pernapasan. Transdermal dengan ditempelkan. Nah, nanti Mbak Aulia kita tunggu Mbak Aulia semprot. Jadi dikasih insulin oral ya, nanopartikel ini. Tapi sejauh ini seperti yang saya ketahui masih belum ada, belum ditemukan atau belum saya belum nyari lagi. Tapi terakhir saya nyari insulin oral belum ada di pasaran karena memang sangat big challenge ya, tantangannya sangat besar sekali. Kalau sediaannya stabilitas fisik dan kimia harus ya karena kita stabilitas ini konteksnya nanti terkait dengan potensi efek farmakologi, efisiensi enkapsulasi untuk mengetahui berapa banyak obat yang ada di sistem device kita, profil pelepasan, in vivo dan in vivo. Ini salah satu paper ya, protein and peptide based renal targeted drug delivery system. Jadi dia ini sistem pengantaran obat per target renal dengan menggunakan protein dan peptide sebagai zat aktifnya. Ya, jadi ini review artikel ya. Ini di Journal of Control, jurnal yang jurnal untuk Control Society. Jadi dia mendesain melakukan suatu kajian literatur ya. Targetnya adalah renal, ginjal dengan bahan aktif berbasiskan protein dan peptida. Ini hasil literatur reviewnya ya, dia menggunakan protein base. Jadi pembawa bertarget pada ginjal dengan bahan aktif protein. Ada ferritin family, albumin, LMWP itu low molecular weight protein, sequence peptide antibody. Yang dengan reseptor, megalin, sublin, Fc gamma, reseptor yang terkait dengan jalur inflamatori. Ini. Challenge tantangan peptida pengantaran obat protein dan peptida melalui rute oral, strategi terkini untuk meningkatkan bioavailabilitasnya. Ya. Jadi dengan beberapa pembawaan yang figur 2 dulu, ya, dengan dia menggunakan cell penetrating peptide. Jadi gambar 2 ini gambaran dari uptake seluler peptide ya, yang dia ditempeli dengan sel penetrating, ya, dia dikonjugasikan. CPP enhancer, cell penetrating enhancer, jadi senyawa tertentu yang dia dapat meningkatkan penetrasi peptide. Ini obatnya obat peptidanya, jadilah berkonjugasi di sini. Nih. Kemudian yang gambar 3, FC gamma reseptor, FcRn, dimediasi
pengantaran obat peptide melewati sel epitelial intestinal usus dan via transitosis. Tren terkini protein dan biomaterial tren terkini terkait biomaterial berbasiskan protein dan peptide untuk drug delivery yang advance. Protein biotechnology. Ya, sejak saya balik saya belum belum pernah ini karena memang challenge-nya lumayan, terutama ya tadi menjaga stabilitas proteinnya itu. Jadi kan ya, big challenge-nya adalah sebelum diformulasikan aja protein ini sangat sensitif ya. Jadi penyimpanannya, penyimpanan raw materialnya, terus formulasinya ini advanced drug review strategi untuk mengatasi instabilitas protein dan peptida. Ada sistem bahan tempat yang terbiodegradasi. Di freeze-thaw, formulasi, sterilisasi, storage, dan diberikan secara in vivo. Ini PLGA, PLA based long active injectable depot microsphere in clinical use. Overview produksi dan karakterisasi untuk pengantaran protein dan peptida. Jadi eh ya kalau kalau Mbak Widya kan pakai hidroksiapatit tadi ya. Kalau Mbak Aulia jadinya pakainya polimer apa? Polimernya. Ya? Ya, putus-putus. Suaranya putus-putus, Mbak. Ya, nggak apa. Jadi sepertinya kalau PLC ini jarang sekali digunakan untuk dalam jumlah banyak ya. Karena memang ini jadi sekian banyak saya menggunakan membuat polimer nanopartikel, memang saya paling suka PLC. Jadi eh ya saya ini. Jadi alhamdulillah saya udah punya paten ya. Paten saya paten saya nanopartikel PLCA. Ya, zat aktif saya ekstrak ketanol sambiloto. Jadi dari PLCA, kitosan dan alginat memang paling paling bisa diharapkan dan reproduksibilitasnya tinggi itu PLCA. Cuman memang salah satu masalahnya adalah eh, mahal dia. Oh, PMC dan PVP ya nggak apa-apa. Ya karena berarti harganya kan nggak terlalu terlalu mahal gitu. Nah ini summary tentang proses protein peptida yang bisa meningkatkan efektivitas terapi modern. Ya. Dan pengantaran obat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas terapi protein atau peptida. Oke, saya tuh nunggu orang juga. Oh, belum nyampe dia. Dia masih di kantor, saya nunggu orang. Nah, dia tanyakan, Bob, nggak ada. Ini Mbak Fit, dia masih di kantor apa di rumah? Izin di rumah, Bapak. Oh, di rumah. Ya aman berarti. Saya masih di kantor nih. Enggak, di rumah. Alhamdulillah ada di rumah. Baik, kita eh
Next slide ya. Udah. Sih. Nah, kita lanjutkan ya. Kelihatan nggak ya? Ini kalau 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 Zoom saya ini nggak, ini ya item-itemnya nggak kelihatan ya? Nggak ada ya? Kalau kalau yang laptop satunya ada item-itemnya. Baik, kita lanjutkan. Sistem ini terakhir pertemuannya. Nanti ujiannya take home lah. Nanti saya bikinkan soalnya. Ya. Terakhir, sistem pengantar obat pintar atau smart ya. Smart Drug Delivery System. Ya. Jadi dia secara abstrak, secara umum ringkasannya adalah kenapa dia dinamakan pintar ya. Sebenarnya dinamakan pintar karena dia spesifik ya, target tertentu, dan sebenarnya ya dengan umumnya ya dia dengan ini kok keunggulan ya, umumnya dia eh, dengan stimulus eksternal atau stimulus tertentu ya, stimulus responsif ya. Ya. Jadi dia dianggap pintar karena dia spesifik, benar-benar spesifik targetnya, dan targetnya itu dengan pendekatan stimulus tertentu. Nanti ada stimulusnya ada dari endogen, dari internal, ada eksogen dari luar. Ya. Ya. Jadi Smart Drug Delivery System itu sistem yang dapat mendeteksi stimulus tertentu, dan mengubah perilaku pelepasan obat secara otomatis. Ya. Ya. Keunggulannya, targeting lebih baik, mengurangi efek samping obat, meningkatkan bioavailabilitas, pelepasan terkendali, meningkatkan kepatuhan pasien. Dan ini sebenarnya terkait ya. Eh, ya targeting lebih baik, dia akan meningkatkan bioavailabilitas. Kenapa? Dengan target kontaknya akan lama, ketika kontak lama absorpsinya akan naik, absorpsi naik dia akan kemudian bioavailabilitasnya akan maksimal. Ketika kemudian bioavailabilitas maksimal, tertarget, efek samping obatnya akan turun. Pelepasan terkendali ya tergantung sistem yang akan kita buat. Ya. Kemudian meningkat kepatuhan pasien. Kenapa dia meningkat kepatuhan pasien? Ini kalau ini terkait dengan pelepasan terkendali. Jadi kalau pelepasan terkendali itu kita berikan sekali, tapi misalkan kita mau desain sehari sekali ya, kita berikan sekali, tapi kemudian dia dapat berefek untuk 1 hari. Ya. Kalau kita berikan, kita pengen efeknya seminggu, nanti kita berikan sekali, efeknya seminggu. Nah itu. Ya. Generasi pertama ada pernapasan ordonol dan terkendali. Ordonol itu berarti yang dia tidak mengikuti waktu ya. Jadi berapa waktunya eh, dia konsisten lepasnya di sana. Kemudian generasi kedua penargetan pasif dan stealth teknologi, yang mulai muncul istilah stealth teknologi, mulai munculnya eh, nanoteknologi ya. Sebenarnya di sini juga udah ada nanoteknologi tapi belum semarak di sini sudah semakin banyak. Kemudian generasi ketiga ini mulai ini ya sekarang ya, sekatan 2010 hingga sekarang dengan sistem responsif stimulus sistem ya, masuk yang ya yang paper saya yang FGF2 spion itu bisa dikategorikan juga teranostik, bisa dikategorikan bisa dimasukkan juga ke smart drug delivery system karena dia spion seperti paramagnetic adenoside nanopartikel, dia ada besi besi magnet di sana. Jadi targetnya reseptornya adalah eh, dengan kita kita pantau
ya, kita track dengan adanya magnetik di sana dan kita berikan medan magnet ya, untuk mengetahui targetnya. Masa depan ini eh, ada intelligent drug delivery system, ada nanorobotik berbasis AI. Ini semakin bahkan di tempat saya S2, S3 ya di Belanda itu salah satu grup riset di tetangga saya, dia itu mengembangkan ini inkjet inkjet inkjet. Jadi pemberian obat tapi tanpa jarum, nggak laser. Ya, jadi dia laser laser inkjet ya. Ya, jadi dia menghantarkan obatnya itu tanpa jarum. Ya. No needle atau jarum mas. Ya, itu dari begitu. Terus gimana ya? Wih, sudah kan saya ini kan. Ntar saya nemuin orang dulu ya. Iya, Bapak.
Maaf, maaf. Ya, inilah hidup. Oke, lanjut ya. Sebentar nih saya ucapannya banyak juga ini. Oke, eh, oke ya, kita lanjutkan. Jadi tadi saya cerita, oh iya, jadi dia salah satu grup riset saya itu bikin tetangga tetangga. Jadi dia bikin eh ya inkjet delivery ya Pak. Jadi dia entah gimana ceritanya. Jadi tanpa di tanpa ada jarumnya, ya. Jadi dia disemprotkan gitu, luar biasa. Jadi kemudian pemicu trigger untuk smart drug delivery ada internal, ada eksternal, ya. Yang internal dia dengan perubahan pH dalam artian misalkan perubahan pH dalam tubuh ya. Eh, Misalkan nih kan salah satu yang saat ini banyak ini atau rising kan penyakit kanker kolon, usus besar. Usus besar itu harus jawab. Nah, usus besar itu kan pH-nya kan berapa? 6 sampai 8. Sementara kalau misalkan obat kita itu diketahui apa? Kan nih kita punya obat yang dia sangat poten, aktivitasnya sangat tinggi untuk kolon, tapi ternyata dia nggak stabil pada pH asam. Ya, gimana caranya? Dia nggak stabil pada pH asam, tapi dia dapat bereaksi, dapat memberikan efeknya, dapat lepas dengan bagus di kolon. Jadi kita bisa desain gimana caranya device ini kita bikin di dalam device ini smart drug delivery system ini sehingga apa? Si obat ini itu ketika dia melewati GIT, gastrointestinal tract, saluran saluran pencernaan, ada pH lambung, usus kecil, usus sampai usus duodenum, jejunum, ileum, aman dia. Tapi begitu nyampe di kolon dengan pH kolon, obatnya bisa rilis. Nah, itu pH. Potensial redox ya, di bagian tubuh yang di sana ada reaksi reduksi, oksidasi, stimulus, ya, dia bisa digunakan. Aktivitas enzim, suhu lokal jaringan sakit, ya, ya, ini bisa dikatakan sebagai trigger endogen. Yang eksogen, ya, ini luar dia ininya. Medan magnet, ini untuk yang MRI, magnetic resonance imaging. Penyinaran cahaya ultraviolet atau NIR, near infrared, USG atau stimulasi elektrik. Kemudian sini ada juga biomolekul. Biomolekul itu tadi bisa peptide, bisa protein atau whatever yang dia molekul-molekul yang dia dari makhluk hidup. Ya. Sistem closed sistem looping yang tertutup yang merespon ke sensasi molekul spesifik, misalnya pelepasan insulin sebagai respon terhadap kadar glukosa darah. Jadi maksudnya ya ini contohkan insulin ya, ketika kemudian glukosa darahnya tinggi ya insulinnya bisa terlepas.
bisa dilepaskan. Kalau gula darahnya sudah normal kembali, insulinnya bisa terlepas. Dan itu sangat mungkin ya desainnya. Kalau tadi saya cerita salah satu tetangga grup riset saya di sana, ah, kalau ini di grup riset saya, profesor saya, tapi di ya dengan mahasiswa studi yang lain, dia mengembangkan dengan ini modulasi makrofag. Jadi kategori imunoterapi. Ya menarik lah itu gitu. Baik, mekanisme endogen, nah ini pH dan respon redox ya. Respon pH tadi saya dengan respon redox menunjukkan perbedaan kadar glutathione GSH, kadar GSH intraseluler sekitar 10 milimolar yang lebih tinggi dibandingkan ekstraseluler. Intraseluler kan berarti dalam sel, ekstraseluler berarti di luar sel. Ini bisa dimanfaatkan. Ikatan kimia, sulfida yang lebih. Sulfida itu double S ya, SS. Yang labil pada kondisi reduktif atau ikatan hidrogen yang labil pada kondisi asam. Ini ininya ya. Ini pH itu dia pada pH tertentu dia akan mulai terlepas. Ini gambaran dari membran biologis ya, seluler pathway ya, dia melewati tight junction. Nah ini kalau beberapa pembawa yang dia nggak bisa membuka tight junction, dia nggak bisa lewat paraseluler, dia hanya bisa lewat transseluler. Nah, ini transseluler ini yang lambat sekali karena dia hanya menggunakan mekanisme perbedaan konsentrasi atau hanya difusi. Ya. Tapi ketika ada senyawa dia bisa membuka ini tight junction antar sel ini tight junction, dia bisa melewati sini obatnya. Plasma membran, capillaris ya, ini. Stimul eksternal ya, ini teranostik ya. Stimulus positive nanopreparation, liposome, nanoparticle, micelle, AU itu emas ya, emas nanorod, emas batang emas dalam ukuran nano diinjeksikan pada tumor. Ya kalau dilihat gambarnya sini ini ya, tapi kalau lihat gambar tumor beneran ya ngeri-ngeri sedap ya. Kemudian eksternal stimulus apa? Dengan pemanasan, dengan medan magnet dan dengan ultrasound. Jadi ya misalkan dengan light ya. Jadi liposome, nanopartikel atau device apa yang mau kita desain, kemudian kita tempelkan atau kita ikatkan dengan senyawa yang dalam konteks di sini dia sensitif terhadap cahaya, ya. Kemudian kita injeksikan. Nah, di sekitar di mana misalkan, contoh misalkan di eh, pancreatic cancer ya, di daerah pankreas kita tambahkan cahaya di sana, nah itu dia bisa lepas senyawanya, rilis. Kalau magnetic field ya dengan magnet ya, eh, jadi di sini liposom atau senyawa-senyawa ini diberi biasanya sih iron oxide nanopartikel ya, iron oxide nanopartikel, besi oksida nanopartikel. Kemudian di sekitar tumor itu kita berikan medan magnet sehingga obatnya bisa lepas. Ultrasound dengan bantuan trigger dari ultrasound, suara yang gelombang ultra. Di sini di gambar kanan bagaimana ultrasound responsif polymer based drug delivery system. Jadi ini adalah sistem pengantaran obat dengan menggunakan polimer, tetapi dia didesain responsif menggunakan ultrasound. Gimana caranya? Nah, jadi nanodroplet, ada liquid, ada shell, ada cangkangnya, micelle, vesicle, microbubble, nanobubble. Ya. Microbubble berarti bubble gelembung pada ukuran mikro, nanobubble bubble gelembung pada ukuran nano. Ya. Cangkangnya ini gas, nanoemulsi, hydrophobic inferior, hydrogel.
Ini penggunaannya bisa dengan fighting infectious disease, dengan menyerang penyakit-penyakit infeksi, dengan menggunakan transport drug delivery, dengan meningkatkan trombolitik, ya, kemudian terapi tumor, dan dia dapat merusak blood-brain barrier. Jadi ya gambarannya tadi, ya. Nah, ultrasound responsive polymeric material. Ini ya, jadi ultrasound, jadi dia dibuat material polimer yang dia ngerespon, dia sensitif terhadap ultrasound. Material polimernya ini ya didesain, misalkan kalau ini nanodroplet, dalam bentuk nanodroplet hydrogel, kita desain apakah mau nanodroplet, mau hydrogel, nanoemulsion, microbubble, nanobubble, physical, micelle. Ini ya kita mau desain seperti apa, dan ya, kita desainnya mau apa, tujuannya kemana. Dalam ultrasound responsif material, desain-desain yang sudah kita putuskan ini kita tambahkan, kita ikatkan, kita tempelkan material polimer yang diresponsif pada ultrasound. Kemudian setelah ya dengan reaksi, umumnya reaksi kimia, ya, reaksi kimia include di sana material polimer yang responsif ultrasound ini, misalkan dalam device nano kita suntikkan, kita injeksikan. Kemudian di daerah yang sakitnya itu kita beri sinyal ultrasound, kemudian obatnya dapat lepas, rilis. Material smart drug delivery system ada smart polymer, hydrogel, liposoma. Dari dulu, jadi yang tadi saya cerita S2 saya termasuk kategori smart polymer. Ya. Jadi saya menambahkan gugustiol pada kitosan. Ya. Di situ dia mengalami peningkatan mukoadhesif yang sekian kali lipat jika dibandingkan dengan kitosan biasa. Hidrogel, liposome, micelle, polymer partikel anorganik, dan lain-lain. Aplikasi pada terapi kanker, targeting tumor berbasis pH, redox, enzyme, NIR responsive nanopartikel, aplikasi penyakit lain. Makin banyak. Jadi apa ya? Smart drug delivery system atau pendekatan-pendekatan pengantaran obat yang baru, novel drug delivery system, itu seringkali berangkatnya dari untuk terapi kanker. Kemudian ya penelitian ini bisa nggak digunakan untuk penyakit lain? Harus satu ternyata bisa juga. Smart drug delivery system for precise cancer therapy. Ya. Kenapa dia precise? Karena smart tadi. Karena ada sinyal, ada sesuatu yang distimulasikan. Ini gambarannya. Ada reseptor, ya, pendekatannya ada reseptor ligand based smart drug delivery system, ada endogen stimulus based smart drug delivery, ada exogen. Menarik ini, ya. Ya. Nah, kalau di ini ya, smart drug delivery system from fundamental to the clinic. Jadi itu sudah saya sampaikan belum ya di Metopen, ya. Jadi kalau di luar, ya, di negara-negara maju lah, publikasi itu bukan ending dari penelitian, ya. Publikasi itu bisa menyertai pada setiap tahapan penelitian. Ini dari penelitian produk, ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita obat ending penelitian, kalau mau ending penelitian ya ujungnya kita uji klinik, ya. Uji klinik kemudian obatnya teruji apa tidak. Nih, ya, gambar 16 dia mengkombinasikan hipertermia, jadi hipertermia panas yang lebih tinggi, dan sensitif suhu. Jadi dia mengkombinasikan liposom hipertermia dan sensitif suhu, kemudian dengan obat sehingga kemudian obat yang terakumulasi pada spesifik tumor akan, jadi obatnya itu akan terakumulasi di tumor spesifik tercapai dengan efek IPR, enhanced permeabilitas retention. Dia akan menyediakan akses yang terbatas pada liposom yang besar, picture on the left. Hipotermia, suhunya dinaikkan, akan membuat pembuluh darah akan lebih leaky, more leaky, bocor, dan memfasilitasi
pergerakan interstisial liposom dan obat. Pergerakan interstisial. Ini liposomnya dengan hipertermal dia akan gerakan liposom dan obatnya. In the middle di sini kan thermodox R berarti dia sudah terregistrasi, tidak akan mengalami ekstravasa tidak akan keluar ya. Dia akan melepaskan obat di dalam darah melalui pembuluh darah yang dari tumor yang warm panas, dan obat akan dapat kemudian berdifusi melalui plasma on the right. Ini gambar dari bagaimana si peneliti mengkombinasikan liposom yang dia hipertermia dan juga dengan ya yang sensitif pada suhu. Drug delivery, klinik, safe and easy, ini targetnya aman dan aplikasinya mudah. Ya, ongkosnya bisa terjangkau. Ya, profile good cost penggunaannya, upscaling, easy to store, easy to sterilize, kemudian dengan menggunakan kontainer kemasan yang sesuai. Ini aplikasi klinis terkait dengan smart drug delivery system, ada Doxil, Caelyx, liposom terkoagulasi, penargetan pasif, cancer ovarium, approved FDA. Aneh ya? Ya. Dipikir aneh nggak? Ini kan tapi bisa jadi nggak aneh juga sih. Bisa jadi memang FDA ini kan punya Amerika ya, Amerika. Bisa jadi Doxil, kalau Doxil memang dari Amerika dia, New York ya. Juga punya Jersey ya. Kata itu profesor saya ya sempat jadi visiting research di sana. Jadi kalau misalnya dia udah FDA approve, berarti ini obat-obat ini sudah beredar di Amerika. Doxil, Abraxane, Onivyde. Doxil liposom terregulasi. Dia targetnya adalah pasif untuk IPR, cancer ovarium. Abraxane, nanopartikel albumin. Dia transfer via GP60 receptor, kanker payudara. Onivyde, sirkulasi kanker payudara. Ini masih clinical trial. Kapan produk kita clinical trial, Pak? Ya, semua butuh proses. Ini medicine drug discovery 3D printing ya. Mungkin nanti ya saya benar pengen riset 3D printing tapi belum ada waktunya, belum ada ini menarik ini ya, dan di Indonesia sepertinya belum ada ya. Jadi ya, jadi 3D printing drug delivery, emerging technology, clinical translation, and the future of personalized medicine. Ini sangat memungkinkan personalized medicine. Ya. Tapi kalau di kita entah kapan, kalau di negara-negara yang udah maju, yang udah terdidik, sangat mungkin itu. Kenapa? Kita bisa mendesain sendiri obatnya dengan software tertentu ya. Kemudian kita ini ya, ini gambarannya ya. Highlights membandingkan teknologi 3D printing untuk aplikasi sistem pengantar obat. Ini saya jadi ini kan ini ya. Soalnya ini aja apa ya, 3D printing untuk ini. Kan take home ya. Ya, biar ini ya. Saya udah tertarik. Jadi kebayangannya dia kita seperti ngeprint, kalau kita ngeprint ke kerjaan kita, tapi kita di kertas ya. Kalau itu di printing, berarti print outnya cetakannya adalah dia 3 dimensi. Nah, dan ini aplikasi udah banyak sekali, bahkan di negara mana ya, itu bandaranya katanya itu dia didesain menggunakan 3D printing. Ya, ini gambarannya. Ya, ya. Ini highlightnya mendiskusikan material, formulasi, dan regulasi regulatori yang menjadi barrier terkait dengan membatasi terkait dengan translasi klinisnya. Menjelaskan impact dari geometri dan multimaterial design, ada perilaku pelepasan obat, mereview obat-obat yang terkini seperti desain AI, 4D printing, ada level 4D printing, dan point of core manufacturing. Jadi ini ya extrusion. Jadi extrusion ini
Ya kalau kita ini excipient yang akan kita gunakan untuk bikin obat, inkjet base, jadi itu nanti tidak dikeluarkan, laser assisted dan stereolithography. Kita lihat aplikasinya, udah ada oral 3D drug delivery, transdermal and mucosal system sudah ada, 3D implantable drug delivery sudah ada, pediatric 3D drug formulation sudah ada, ocular and 3D bioprinted scaffold sudah ada. Ya, 3D printed personalized drug dosage form, wearable and biosensor link 3D implants. Tuh. Di Indonesia belum, ya, based on pencarian saya, ya. Tapi kalau di sebelah ruangan saya, ya, sebelah meja saya, ya, eh, dia di satu grup dengan saya, dia harusnya tentang 3D printing. Jadi dia membuat mini brain, ya, dari 3D printing. Menarik ya, dalam masa depan AI yang dipadukan dengan 3D printing. Jadi AI untuk mendesain, AI-driven innovation in the design and application of smart multifunctional nanocarrier, smart multifunctional nanocarrier, patient through external barrier, dan personalized medicine. Ya, ya, menarik mini review. Tantangan klinis, terlebih di negara kita, ya, aturan regulasi cukup ini, biokompatibilitas regulasi biaya produksi, summary merupakan generasi lanjut pengetahuan obat yang meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi. Cukup kayaknya jam 5:11. Nah, kalau tanyakan ya kayaknya nanti